Tes 1 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Bikin Karya, channel referensi bagi para pencinta DIY. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini kita akan mereview satu produk ya, satu produk dari Stanley, yaitu seed sander setengah seed sander tipe SSS 310. Oke, ini produknya baru datang. Yuk langsung saja kita unboxing. Nah, seperti ini dia ukuran boxnya ya, cukup gede ya. Dan setahu saya memang ini adalah sander punya Stanley yang lumayan gede. Coba langsung kita buka. Oke, jadi seed sander ini, jadi sander itu merupakan salah satu alat yang menurut saya wajib ya bagi para tukang, terutama untuk bidang perkayuan, karena sander ini merupakan alat yang menentukan tingkat kehalusan sebuah permukaan media ya sebelum lanjut ke tahap finishing ya. Jadi dengan alat ini dijamin semua sisi-sisi permukaan media yang akan kita cat atau kita finishing nantinya itu sudah halus ya. Ini saya beli online di Shopee ya. Ini saya dapatkan dengan harga 400 ribuan ya, kalau nggak salah 460 ya, 460.000. Yang mana menurut saya harga itu sudah sangat worth it ya, sudah sangat yang paling murah di antara semua yang menjual. Nanti untuk linknya saya bisa sharekan di deskripsi video. Nah, saat pertama kali kita buka, kita coba lihat apa aja isinya ya. Oke, tentu yang pertama adalah kertas. Nah, ini adalah buku manual book ya, atau user manual. Garansinya ada nggak nih? Oh iya, di dalam ada kartu garansi. Lalu kemudian, nah ini kita mendapatkan alat seperti ini. Jadi ini gunanya adalah untuk melubang ya, atau membuat lubang pada seed sander yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi ini alat bantu untuk membuat lubang supaya debu-debu yang akan hasil amplas nanti itu bisa masuk ke sedot di dalam mesin ya. Ini alat bantu. Terus selanjutnya, wah ini kita dapat disertakan satu seed sander. Ini ukurannya 120 ya, grade-nya 120. Nah, ini dia nih. Jadi dinamakan setengah seed sander. Jadi ini kan jenis sander ukurannya setengah seed sander. Nah, setengah itu artinya ukurannya itu setengah dari ukuran seed paper atau sander yang umumnya dijual. Nah, ini adalah setengah. Ada lagi yang cuma 1/4 ya. Jadi ini dibagi dua lagi. Itu juga ada yang jual untuk jenis yang palm sander ya. Stanley juga punya ukuran itu. Cuman saya belum beli, langsung saya beli yang ukuran besar sekaligus ya. Biar saya bisa mengamplas secara maksimal dan dalam waktu yang lumayan ringkas ya. Oke, selanjutnya ada ini apa nih ya? Ini dust kolektornya ya. Ya, jadi nanti dia debu-debu semua akan terkumpul di sini. Nah, tentunya yang paling nanti adalah unitnya ya. Nah, seperti ini dia unit dari Stanley SS310. Bisa dilihat ya, ukurannya memang sangat berat ya. Ukurannya berat seperti ini ya. Oke. Satu lagi, oh ini adalah
konektor ya. Jadi ini konektor yang akan kita hubungkan ke vakum cleaner ya. Jadi di sini kan lubangnya lumayan kecil, makanya dia memberikan konverter untuk menyambungkan dari bodi sendernya langsung ke vakum, karena rata-rata vakum kan ukuran lubang selangnya itu pasti gede ya. Nah, makanya dia ngasih yang dari kecil ke gede ya. Oke. Semua kita turunkan dulu. Kita coba mereview satu-satu ya. Untuk spesifikasinya sendiri ya. Jadi di sini nama produknya adalah Stanley SSS 310 ya. Ini tenaganya atau dayanya adalah 310 watt ya. Jadi lumayan bertenaga ya, dengan 310 watt itu udah lumayan bertenaga untuk sekelas sender. 220 sampai 240 volt, 50 atau 60 Hz. Ini adalah padnya ya. Pad dari sendernya di sini cuma berupa karet aja ya. Jadi tidak ada velcro, karena memang ini bukan tipe yang alasnya ini bisa untuk dijepit ataupun ditempel ya. Jadi ini pure hanya bisa dijepit saja ya. Jadi karena di sini tidak ada velcro, ini murni cuma alas dari karet saja. Nah, yang uniknya di sini ya, jadi yang saya suka dari produk ini adalah kalau teman-teman punya jenis palm sander yang ukuran 1/4 seat sander itu, rata-rata sistem jepitnya itu di sini ada kayak tuas besi ya, tuas besi yang kita angkat lalu kita kembalikan lagi untuk ngejepit ya. Tapi di sini sistemnya beda. Jadi sistem jepitnya beda. Kalau kita lihat tidak ada ya, jadi tidak ada tuas besi yang ada di ujung-ujungnya sini, tapi dia sistem jepitnya adalah ada tuas dari atas ya. Jadi ini ada tuas dari atas, sama di sini juga satu ya. Jadi masing-masing di ujung dan di ujung yang satu. Ini di sini, yang satunya lagi di sini. Nah, ini kalau kita mau lepas atau pasang dari seatnya ini kita tinggal tarik ke atas ya tuas ini. Kita tinggal tarik ke atas tuas ini seperti ini. Coba kita contohkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah ketarik ke atas ya. Nah, otomatis di sini ada kayak semacam pad penjepit ya. Di sini ada pad penjepit, itu langsung keangkat ya. Ini teman-teman kalau bisa lihat, susah ya. Ini keangkat. Jadi di sini ada celah di mana kita akan memasukkan seat ini ke dalam sini, lalu kemudian kita jepit. Nah, cara jepitnya adalah tinggal kita tekan lagi ke bawah ya. Jadi kita turunkan aja tuas yang tadi seperti ini. Nah, itu sudah kuat. Ini sudah terpasang sangat kencang ini. Seatnya udah nggak akan lari ya, nggak akan geser karena sudah dijepit dengan pad karet yang ada di sini. Nah, untuk melepaskannya sama. Jadi kita tinggal tarik lagi tuasnya seperti ini. Nah, ini udah angkat, udah lepas langsung ya. Sama ya, yang belakang pun juga sistemnya seperti itu. Tinggal kita tarik, masukkan seatnya, lalu kita jepit kembali, turunkan kembali tuasnya. Posisi sudah terpasang ya teman-teman. Ini posisi udah, seatnya udah kepasang, udah kejepit. Ini siap untuk kita gunakan. Oke, itu untuk seat ya. Sekarang kita coba untuk pasang dust kolektornya ya. Kalau dust kolektornya mah tinggal langsung dipasang aja ya, tinggal dicantolin di sini. Jadi dia itu ada semacam apa ya, ada satu celah kecil di sini. Nah, jadi ini akan ada celah kecil di sini ya, terlihat ya. Nah, ini akan nyangkut, disangkutkan di sini nih. Jadi di belakang sini, di bagian bawah ini kelihatan nggak ya? Nah,
Ini kelihatan ya, di sini ada kecil. Nah, gunanya itu untuk disangkutkan ke lubang yang tadi yang ada di sini. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Lalu kita putar ke kiri. Kita putar ke kiri supaya tonjolan tadi itu masuk dan nyangkut ke dalam sini. Nah, seperti itu. Jadi ini gunanya biar tidak bisa lepas ya, karena dia kekunci ya. Dia kekunci di sini. Untuk di depannya, jadi teman-teman bisa lihat ya, di depan ini ada speed controller ya, jadi kita bisa atur putarannya ya, kebutuhan kita sekencang apa atau selambat apa, itu kita bisa atur di sini ya. Kita bisa adjust di sini. Di sini ada speed controller ya, kalau dilihat dari kecepatan 1 sampai maksimal di 6. Ini tuas penarik untuk menyalakan mesinnya itu dia ada sistem knock ya, ada sistem kunci. Jadi biar kita tidak capek ya sambil sanding terus sambil kita mencet, itu kan butuh tenaga. Ibaratnya kita butuh fokus dua ya, satu tenaga untuk mencet dan satu tenaga untuk menggerakkan ini ya. Apalagi ini berat, ini satu tangan, ini saya jamin nggak akan kuat ya, pasti akan capek. Makanya dia dibuat handle-nya panjang seperti ini, karena memang ini dikhususkan untuk dipegang oleh kedua tangan seperti ini ya. Nah, di sini ada penguncinya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini begitu kita tekan ini. Nah, ini kita tinggal pencet ini biar dia tidak balik ya. Jadi posisi seperti ini pasti mesin akan selalu nyala ya. Nah, untuk mematikannya kita tinggal tarik lagi sekali ya, tuas ini. Pasti knocknya ini akan kelepas dengan sendirinya dan mesin pun pasti akan mati. Oke, rata-rata di 140 ya. Jadi 140 watt dengan kecepatan 1. Oke, kita coba mentokin ya. Di kecepatan maksimal di 6. Maka dia akan seberapa besar wattnya ya. Nih, kita coba nyalain lagi. Oke, jadi penggunaan wattnya itu sampai 270 watt. Ya, 270 watt. Ya, berarti masih di bawah watt yang tertera di sini sih ya. Kalau di sini kan bilangnya 310. Tapi pas kita coba tadi dengan kecepatan speed maksimal di 6, di sini penggunaan wattnya itu adalah 270-an ya, jadi masih di bawah. Ya, oke teman-teman, tadi saat kita tes ternyata suaranya ini itu cenderung halus ya, maksudnya tidak terlalu seberisik yang model lain ya. Kalau di sini saya punya yang Stanley, ini tipenya SS30 ya. Jadi ini yang bulat orbital sander, ini sudah saya gunakan selama 2 tahunan ya, dan ini masih berfungsi sangat baik, berfungsi normal. Nah, bedanya kalau saya bandingkan dari segi suara, ini begitu di fullin ke speed, jadi dia juga punya speed controller di sini. Ini kalau kita penuhin ke 6, maksimal di 6, suaranya itu lebih bising ya, agak lebih berisik daripada yang ini. Ya, saya nggak ngerti ya apakah dari mesin yang digunakan di dalam itu berbeda atau sama. Yang jelas yang saya rasakan pas saya dengar ini lebih tidak terlalu berisik dibandingkan yang ini ya. Tapi saat pengoperasian dengan satu tangan, tentu yang kecil ini sangat mungkin digunakan ya, karena memang ini handlingnya memang diperuntukkan untuk satu tangan seperti ini ya. Ini memang sangat nyaman untuk digenggam karena memang dia ukurannya yang tidak terlalu berat. Ini lumayan enteng dibanding dengan ini ya. Ini memang berat banget.
Begitu juga dengan model yang satu lagi ya. Jadi Stanley punya yang tipe kotak ya, yang modelnya kotak tapi setengahnya dari ini ya. Jadi dia 1/4 seat sander. Palm sandernya Stanley itu sama, model handlingnya juga kayak gini ya. Jadi itu kedua itu yang sangat digunakan dan bisa dioperasikan dengan satu tangan seperti ini. Beda hal dengan ini. Jadi ini memang sangat berat, sangat tidak mungkin dilakukan dengan satu tangan, makanya memang diperuntukkan untuk dua tangan karena memang dia ada dua handle ya. Satu di sini, satu di sini. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia modelnya kotak seperti ini, jadi ini kebantu lagi untuk menjangkau, misal kita bikin sebuah lemari, ada beberapa rak dan itu masih dalam kondisi habis didempul ya. Jadi dengan model kotak seperti ini, tentu kita sangat bisa menjangkau bagian-bagian sudut ya. Bagian-bagian sudut itu pasti sangat mudah untuk dijangkau karena memang modelnya ini udah siku sendiri ya. Beda hal dengan yang bulat kayak gini. Pasti akan ada bagian-bagian yang tidak terjangkau karena bulat ya pasti masih ada sekitar 3 cm atau 4 cm yang tidak terjangkau karena modelnya bulat ya. Beda hal dengan yang ini. Kalau kita punya yang palm sander ataupun yang kotak seperti ini, itu sangat mudah dijangkau. Selebihnya sih ya fungsinya sama ya untuk ngamplas, cuman ada yang spesifikasinya memang berat, harus dioperasikan dengan dua tangan dan tentu hasilnya akan lebih cepat karena dia medianya itu lebar, media sendernya lebar, ditambah lagi bobotnya yang berat dan dioperasikan dengan dua tangan, saya rasa akan lebih maksimal penyelesaian mengamplas ketimbang dengan yang seperti ini ya. Tapi ini ya fleksibelnya ini memang dari segi maksimalnya kita bisa menjangkau lebih cepat ya, dari waktu mungkin lebih cepat dan dari menjangkau medianya itu juga lebih banyak ya, seperti itu. Suaranya gitu doang. Oke, saya kira demikian review dari saya terkait seat sander Stanley SS310 ini. Semoga teman-teman yang ingin membeli silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya yang seperti apa. Lihat dari dayanya juga ya, penggunaan daya listriknya itu seberapa watt. Tergantung ya, jadi tergantung teman-teman nih media apa yang akan kita sending. Kalau medianya lebar dan butuh waktu yang lebih cepat, ya saya sarankan menggunakan yang gede sekaligus ya. Ya ini yang ukuran setengah seat sander tipe SS310. Tapi kalau media yang akan diamplas cuma yang kotak-kotak kecil saja dan tidak begitu lebar ya, sebaiknya gunakan yang ringkas saja, yang fleksibel, mau yang orbital sander, mau yang berbentuk bulat kayak gini, ataupun yang model Stanley yang satu lagi. Jadi dia punya palm sander yang modelnya kotak, boleh dipertimbangkan untuk media-media yang tidak terlalu besar ya. Dan ini juga, ini sama persis handle-nya sama persis dengan yang model kotak 1/4 seat itu. Tapi kalau untuk yang lebar, saran saya pilih yang ini karena bisa menjangkau lebih banyak dan pasti karena dia ukurannya lebar, penyelesaiannya pasti akan lebih cepat. Oke, sekian dari saya. Salam Gubika. Thank you.